Kelahiran mobil ini mengorbankan saudaranya. Perang sudah dimulai. Cukup instan. Gara-gara mobil ini, pasaran mobil bekas elektrik jadi jatuh, bahkan termasuk saudaranya sendiri BYD Seal jatuh juga harganya gara-gara mobil ini keluar. Mobil ini lebih besar dari Seal, lebih banyak fiturnya, tapi dijual dengan harga lebih murah. Pertanyaannya, apakah mobil ini enak untuk dinaiki? Bagaimana rasanya ketika dipakai berjalan panjang? Apakah dengan harga yang lebih murah rasanya juga lebih murah dibandingkan BYD Seal? Makanya kita cari tahu. Kami sudah mendapatkan unit BYD Sea Lion 7 untuk dites jangka panjang, dan ini adalah tes lengkap dari BYD Sea Lion 7. Saat mobil ini pertama kali diluncurkan di IMS 2025, semuanya kaget karena menyangka mobil ini akan berharga di atas BYD Seal. Karena dia secara arsitektur mirip, tenaganya juga mirip, tapi dimensinya lebih besar, fiturnya lebih lengkap. Ternyata BYD mengeluarkannya dengan harga di bawah BYD Seal sedikit, yang mana itu tidak masuk akal. Satu produk dikeluarkan lebih murah dibandingkan saudaranya sendiri yang speknya lebih rendah, sehingga ya kelahiran mobil ini mengorbankan saudaranya. Bukan hanya saudaranya yang terkorbankan, EV-EV dari pesaingnya juga terkorbankan. Hyundai Ioniq 5 misalnya yang sebelumnya sudah diserbu oleh berbagai merek, begitu mobil ini keluar, nggak lama mereka mendiskon harga barunya sampai sekitar 200 juta rupiah. Kemudian harga bekas dari BYD Seal drop tinggal 400 sampai 500-an juta rupiah. Padahal itu keluaran tahun 2024, yang artinya orang itu kehilangan sekitar 200 juta rupiah atau hampir 30% dari harga mobilnya hanya dalam setahun. Tapi ya begitulah keadaan pasar EV sekarang. Ketika memang ada produk baru yang lebih canggih, yang lebih bagus, bisa dijual harga lebih murah, kenapa tidak? Toh artinya konsumen memiliki pilihan yang lebih baik. Nah, tapi sekarang kita akan coba mobil ini. Untuk first impressionnya, kami sudah pernah buatkan di Auto Driver. Adit waktu itu yang review, Anda bisa klik di kanan atas ini. Semoga editor tidak lupa. Nah, tapi sebelum kita mengendarai mobil ini dalam jarak yang cukup jauh, sedikit highlight tentang Sea Lion 7. Berbeda dengan Seal yang memiliki bentuk sedan yang rendah, Sea Lion 7 ini lebih seperti crossover. Bahkan kalau kita lihat profil sampingnya, dia seperti crossover shooting brake ya. Jadi ada mengkupenya di belakang, tapi ukurannya besar. Dia panjangnya 30 mm lebih panjang dibandingkan BYD Seal. Kemudian dia lebih lebar 50 mm dibandingkan BYD Seal. Dan dia juga lebih tinggi 160 mm. Serta ground clearance-nya juga lebih tinggi 20 mm. Nah, itu yang banyak dikeluhkan orang di BYD Seal, terlalu rendah, suka mentok, karena memang hanya 140-an mm ground clearance-nya. Sedangkan Sea Lion 7 ini sudah 163 mm. Membuat mobil ini bukan hanya lebih lega, tapi juga tampilannya jadi lebih mahal karena dia lebih besar, dan